Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Bismillah Break time. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat reaksi ya, jawaban dari sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan, mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin lebih tepatnya seperti pernyataan. Saya akan mereaksi pernyataan dari salah seorang YouTuber yang mampir ke channel saya dan berkomentar tentang tanpa teori ya. Komentarnya adalah ilmu nggak penting tapi dikulik terus. Intinya adalah menurut salah satu YouTuber ini adalah tanpa teori ya. Materi yang saya bahas dalam tanpa teori tentang Al-Quran adalah ilmu yang tidak penting ya, seperti itu. Apa benar? Pertanyaannya adalah seperti itu. Apakah benar membahas Al-Quran itu membahas tajwid ya, itu tidak penting? Nah, seperti itu. Pada video kali ini kita akan mencoba mencari tahu apa benar ya pernyataannya, bahwa mempelajari tajwid itu tidak penting seperti itu. Dan setelah saya pelajari ya, ternyata justru ada banyak sekali manfaat dalam mempelajari Al-Quran ya, mempelajari tajwid seperti itu. Dan saya meringkasnya menjadi 7 manfaat ketika kita mempelajari ilmu tajwidnya. Apa saja manfaatnya? Oke. Manfaatnya saya akan lebih ke arah saintifikasi ya. Jadi datanya, sumbernya jelas gitu ya. Pertama ya, menurut penelitian ya dari Journal Psychology of Religion dan Spiritual pada tahun 2017, aktivitas religius seperti membaca Al-Quran itu mampu menghilangkan depresi. Nah, dimakan bang. Secara penelitian ya, jadi justru ketika seseorang membaca Al-Quran itu secara by data itu tingkat depresinya itu berkurang. Jadi ini fakta. Ketika seseorang sedang depresi lalu membaca Al-Quran, kok tiba-tiba hati menjadi tenang. Kenapa seperti itu ya? Ternyata setelah dikaji secara ilmiah itu memang terbukti bahwa Al-Quran itu mampu menghilangkan depresi ya, menurut Journal Psychology of Religion dan Spiritual pada tahun 2017. Apakah boleh membaca Al-Quran tanpa nada? Ya, bagusnya dengan nada ya, karena bagusnya membaca Al-Quran itu ada suaranya. Itu komentar dari Bang Kens. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Itu tadi manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah ternyata ketika kita mempelajari Al-Quran itu efeknya adalah optimalisasi otak ya. Ternyata dengan membaca Al-Quran itu, menurut University King Abdul Aziz ya di Arab Saudi, aktivitas neuroplasticity itu meningkat ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Nah, jadi dengan kita mempelajari tahsin ya, seperti itu, posisi huruf, panjang pendek huruf, itu ternyata aktivasi otak manusia itu meningkat dia. Jadi pantas saja jika ada orang yang membaca Al-Quran ya, anggap sepertinya remeh gitu ya, membaca Al-Quran ya, hanya membaca huruf, memperbaiki huruf, apa fungsinya. Ternyata otak manusia itu bekerja dengan optimal ketika seseorang mempelajari Al-Quran. Jadi tidak ubahnya itu, orang yang mempelajari Al-Quran itu tidak ubahnya seperti dia sedang belajar di bangku sekolah gitu. Jadi secara otomatis orang yang mempelajari Al-Quran lama-kelamaan itu akan cerdas dengan sendirinya. Termasuk ke manfaat ketiga,
Dan ternyata ada juga penelitian dari Journal of Religion dan Healthy pada tahun 2018 ternyata menyebutkan bahwa terapi spiritual berbasis Al-Quran dengan membaca Al-Quran ternyata mampu membantu memulihkan pasien dari penyakit jantung koroner. Awalnya Al-Quran itu membuat tenang ya. Nah, ketenangan itu lalu membuat seseorang itu mengoptimalisasi otaknya. Lalu yang ketiga adalah ia mampu memulihkan pasien ya, dari serangan jantung koroner. Kenapa bisa seperti itu? Nah, analoginya seperti ini. Ini berhubungan dengan aliran darah ya. Ketika seseorang tenang itu, maka detak jantung itu jadi stabil. Nah, ketika detak jantung stabil, ditambah lagi dengan membacanya itu optimalisasi otak, aliran darah ke otak manusia. Nah, aliran darah ketika otak digunakan itu, aliran darah akan mengalir ke otak. Nah, jadi ketika seseorang mempelajari Al-Quran itu, aliran darah itu akan lancar, maka secara otomatis jika hal ini dilakukan dengan kontinu terus-menerus, maka aliran darah yang lancar itu bisa perlahan-lahan itu menghilangkan ya penyakit jantung koroner seperti itu. Dan ini sudah dibuktikan melalui penelitian Journal of Religion and Healthy ya, pada tahun 2018. Ya, jurnal ini sudah cukup lama sebenarnya. Hanya saja mungkin kita yang kurang mendengar informasinya. Nah, kita masuk ke manfaat keempat ketika seseorang membaca Al-Quran. Manfaat keempat ternyata orang yang membaca Al-Quran itu mampu meningkatkan antioksidan. Dari mana datanya? Ini menurut neuroimmunomodulation pada tahun 2016, yaitu dia menyebutkan bahwa reaksi spiritual menurunkan radikal bebas dan meningkatkan antioksidan dalam tubuh sehingga daya tahan tubuh meningkatnya. Jadi ketika seseorang melakukan reaksi spiritual ya, salah satunya itu ya membaca Al-Quran, karena ketika seseorang membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Ternyata ketika seseorang ibadah termasuk membaca Al-Quran itu radikal bebasnya akan menurun, antioksidan dalam tubuh itu meningkat ya. Artinya ketika seseorang membaca Al-Quran itu mereka sedang meregenerasi ya, pertahanan tubuh dirinya sendiri dari keburukan berupa lebih ke arah virus, racun ya, bakteri seperti itu. Jadi setiap huruf-huruf yang dibacakan itu mengandung jutaan kebaikan ya, karena satu huruf yang dibaca itu mampu membunuh jutaan bakteri, virus, dan menghalau jutaan racun ya. Jadi manfaat satu huruf dalam Al-Quran itu sebenarnya jika dikaji dengan secara ilmiah itu banyak sekali ya, terlalu banyak malah. Bayangkan satu huruf itu mampu menangkal penyakit, bakteri, virus. Itu satu huruf, apalagi jika kita membacanya dari mengikuti tanpa teori, contohnya misalnya dari awal sampai akhir. Nah, berapa banyak sistem imun tubuh kita yang terbangun ya dari hanya mempelajari Al-Quran. Oke. Masuk ke manfaat kelima. Manfaat kelima dalam membaca Al-Quran. Ada sebuah jurnal ya dari Universitas Islam Madinah pada tahun 2015 yang meneliti dan menyimpulkan bahwa mahasiswa yang membaca Al-Quran secara rutin ternyata menunjukkan peningkatan signifikan ya pada konsentrasi belajar. Jadi mahasiswa yang terbiasa merutinkan membaca Al-Quran, ternyata konsentrasinya dalam belajar itu meningkat. Dan ini efek yang sangat dibutuhkan oleh pelajar ya. Karena ini berhubungan dengan kecerdasan. Jadi konsentrasi itu memang berhubungan dengan kecerdasan. Artinya ketika seseorang mempelajari Al-Quran, ia membuka peluang itu untuk menjadi cerdas ya. Dan dari penelitian ini ternyata setiap antara mahasiswa yang satu dengan yang lain
yang membaca Al-Quran secara rutin dengan yang tidak, itu tingkat konsentrasinya jauh lebih tinggi bagi orang yang membaca Al-Quran setiap hari. Nah, ternyata membaca Al-Quran setiap hari itu penting ya, untuk daya konsentrasi jika bagi seorang mahasiswa, bagi seorang pelajar ya, seperti itu. Ya, makanya jika salah satu keuntungan mengikuti program tanpa teori adalah ya membantu seseorang meningkatkan daya konsentrasinya, seperti itu manfaatnya. Kemudian ada manfaat ke-6. Ya, tadi ada 7, saya mengambil 7 manfaat ya. Ini manfaat ke-6. Manfaat ke-6 ternyata dari secara ilmu EEG ya, elektroencephalography EEG menyimpulkan bahwa ternyata membaca Al-Quran itu mampu meningkatkan kreativitas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa EEG ya, menunjukkan bacaan Al-Quran mampu meningkatkan gelombang alfa dan theta. Nah, gelombang alfa dan theta ini berhubungan dengan kreativitas, relaksasi, jadi rileks, kreativitas, dan konsolidasi memori. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu jadi lebih kuat ingatannya, lebih tenang, seperti yang sebelumnya telah dibacakan juga, dan lebih kreatif. Ternyata orang yang membaca Al-Quran itu akan lebih kreatif dia, karena memang seperti yang dibaca pada kesimpulan sebelumnya ya, menimbulkan ketenangan ya, mengalirkan darah ke otak. Lalu juga secara ingatan ya, konsentrasi berhubungan dengan konsentrasi. Nah, ternyata dari kesimpulan ini, orang yang membaca Al-Quran itu ya paling tidak memiliki 3 kebaikan ya. 3 kebaikan dari menurut EEG ya, dari penelitian dengan EEG itu menunjukkan bahwa paling tidak ada 3 manfaat yang akan didapatkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Oke, lalu kita masuk ke manfaat ke-7 terakhir. Jadi pada manfaat ke-7 ini dari Research University King Saudi dari Arab Saudi menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu meningkatkan kadar dopamin, serotonin, dan endorfin yang membuat seorang lebih bahagia dan optimis. Dopamin itu kebahagiaan ya. Endorfin itu lebih ke arah ketenangan seperti itu. Ternyata seorang yang membaca Al-Quran ini itu manfaatnya cukup besar ya. Dopamin itu tidak akan terproduksi ketika seseorang tidak bahagia. Salah satu bahagia seorang kadang ya, kalau bagi wanita mungkin belanja ya, seperti itu. Kalau bagi anak muda, pria biasanya main game seperti itu. Nah, ternyata membaca Al-Quran itu efek dopamin itu setara ya dengan orang yang main game atau belanja ya. Itu bisa menimbulkan reaksi kebahagiaan seperti itu, sama seperti orang yang belanja atau main game. Bedanya apa? Nah, bedanya ketika seorang main game lalu kalah ya, maka dia tidak akan memproduksi hormon endorfin ya. Ketika main game lalu kalah, dia akan marah, dia kesal ya. Kalau wanita ketika belanja ternyata barangnya salah atau ada kecacatan atau seperti kesalahan dalam pembelanjaan, dia akan marah ya. Nah, kalau ketika seorang membaca Al-Quran, maka dia tidak akan marah, justru dia akan bahagia dan senang dan tenang. Senang dan tenang itu didapat ketika seorang membaca Al-Quran. Nah, bedanya dengan endorfin dan dopamin dan endorfin yang diproduksi secara kesenangan duniawi ya, seperti belanja, main game, atau jalan-jalan seperti itu. Ternyata itu kalah jauh dengan seseorang yang membaca Al-Quran. Karena hormon-hormon ini akan lebih efektif diproduksi ketika seorang membaca Al-Quran. Ya, seperti itu. Ternyata cukup besar yang manfaat ketika seorang hanya mempelajari huruf A, ba, ta,
Itu manfaatnya luar biasa. Bayangkan jika seseorang ingin terkena jantung koroner, berapa ratus juta yang dikeluarkannya ya untuk memperbaiki jantungnya. Dan ternyata itu bisa diperbaiki hanya dengan membaca alif ba ta seperti itu secara rutin, konsisten, dan penyakit jantungnya akan sembuh. Betapa besar manfaatnya ketika seorang membaca Al-Quran, ya, termasuk ketika seorang mengkaji Al-Quran, mengikuti kajian dalam acara tanpa teori ya di Rusdi Hikmah. Oke, makanya karena itu tetap saksikan, istiqomahkan mempelajari Al-Quran dalam Rusdi Hikmah, dan saksikan juga kabar-kabar, informasi-informasi yang mungkin kurang didapatkan ya, belum didapatkan, dan kita temukan kita bahas di Break Time ya, channelnya sama di Rusdi Hikmah, YouTube, Instagram, dan Twitter. Oke. Silakan beri komentar jika ada yang ingin ditanyakan, kritik atau saran. Berikan like jika suka, lalu di-share jika dirasa bermanfaat. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan, dan wallahu a'lam. Semua ilmu datang dari Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.